Oke, ini adalah video ketiga. Buku sumber acuan saya adalah bukunya Pak Mardiasmo sesuai di silabus edisi terbaru 2018, perpajakan, ya. Nah, semuanya saya sudah ambilkan dari buku sebenarnya, hanya beberapa yang butuh penjelasan saya akan jelaskan, gitu ya. Termasuk nilai perolehan objek pajak ini, tadi sudah sempat saya bahas. Beberapa sudah saya sempat singgung gitu ya. Namun beberapa yang ini detailnya yang saya tadi katakan sebelumnya di video kedua ya. Ini detail kata-katanya. Kemudian yang terakhir ya. Beberapa 2-3 slide terakhir gitu ya. Dasar pengenaan BPHTB ya. Kalau tadi kalian ingat di slide keempat ya. Di slide keempat bahwa objek pajak BPHTB ini ada dua, pemindahan hak karena pemindahan hak gitu ya, atau karena jual beli gitu ya. Jadi kalau jual beli ini, kalau karena jual beli gitu ya, maka dasar NPOP-nya adalah harga transaksi. Tadi saya sempat sounding juga gitu ya. Nah, selain karena pemindahan haknya karena jual beli, ya, NPOP-nya berdasarkan harga pasar, gitu ya. Jadi mohon diingat, jadi ini transaksinya jual beli. Kalau jual beli harga transaksi, gitu ya. Namun kalau tukar menukar, hibah wasiat, waris, sampai hadiah ini, maka NPOP-nya nilai perolehan objek pajaknya dasarnya adalah harga pasar, ya. Kemudian ada, tadi saya juga sebut ya, ada, ini kurang ya, ada satu lagi di penunjukan lelang ya. Penunjukan lelang ada ini dia. Oh, dia tersendiri ya, risalah lelang. Jadi ini dalam risalah lelang atau penunjukan pemenang lelang, maka NPOP-nya juga harga transaksi, gitu ya. Nggak dipisah ini, harga transaksi. Nah, jika yang tadi saya katakan NPOP tidak diketahui atau NPOP-nya lebih kecil dari NJOP, maka gunakan NJOP PBB. Yang tadi saya katakan di waktu cara menghitung BPHTB. Ini konsepnya ya, yang saya beri highlight biru ini. Nah, ini lebih detail kalau waris ya. Waris atau hibah didapat 50% ya dari BPHTB yang seharusnya terutang. Kemudian kapan sih saat terutangnya? Nah, di buku Mardiasmo sebenarnya di mana di Undang-Undang BPHTB juga dijelaskan gitu ya. Bahwa saat terutangnya pajak BPHTB ini gitu ya, ada 5. Yang pertama, untuk jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat itu tadi ya, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak atas pengalihan-peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah, terutangnya sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Ini yang pertama ya. Untuk kasus jual beli, tukar menukar sampai hadiah, terutangnya sejak dibuat atau ditandatanganinya akta. Yang kedua, untuk waris ya,
Untuk waris, ini ke kantor pertahanan gitu ya, untuk waris. Terutangnya sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertahanan. Ya. Jadi, kapan dia mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan? Ini berlaku untuk waris, ya. Pendaftaran peralihan hak. Jadi, tanggal yang bersangkutan, gitu ya. Ini detailnya adalah tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertahanan untuk waris. Yang ketiga, untuk putusan hakim. Untuk putusan hakim ya. Yang ketiga untuk lelang. Kapan untuk lelang? Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Ini berlaku untuk lelang. Nanti sesuaikan dengan objek pajaknya ya. Objek pajak yang sebelumnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, untuk putusan hakim. Kapan terutangnya? Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Ini sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang terakhir, yang kelima. Untuk yang tadi ya, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan pelepasan hak dan pemberian hak baru di luar pelepasan hak, yang tadi ya, yang sebelumnya saya bahas di slide berapa ya tadi ya, yang ini yang terakhir ini, jika negara memberi tanah ke masyarakat, ya, yang itu, atau masyarakat memberi tanah ke negara, negara memberikan ke masyarakat lainnya, gitu ya. Nah, kapan pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak? Ini ya maksudnya, yang kelima ini. Kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak, ini terutang BPHTB-nya sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Sehingga saya bold ini ya, bagian-bagian ini saya bold. Silakan jika terlalu cepat boleh diperlambat, karena beda dengan saat kuliah live, kalau tidak jelas bisa bertanya, atau jika ingin ditanyakan kurang jelas pemahamannya, silakan di komen di kolom komentar atau di forum chat di situs kuliah. Nah, namun harusnya jika Anda memperlambat videonya, sudah cukup jelas penjelasan dari saya ya. Ini tadi saat lebih detail penjelasan saya ya, mengenai slide sebelumnya, slide 12, saat terhutangnya BPHTB. Silakan kalian baca ini, saya sudah capture yang di buku. Kemudian tempat pajak terhutang yang terakhir. Tempat pajak terhutang ini dipungut di wilayah daerah. Daerah berarti kabupaten, kota, provinsi, letak tanah dan bangunan tersebut, gitu ya. Jadi terhutangnya di kabupaten, kota, provinsi, tempat atau tanah atau bangunan tersebut berada, gitu ya. Dibayar di mana? Di BUMN, BUMD, kantor pos dan giro, dan lain sebagainya. Silakan dibaca. Kemudian bahwa BPHTB ini merupakan self-assessment system. Ya, jangka waktunya 5 tahun. Ada sanksi administrasi. Berikutnya ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian mendapatkan surat tagihan. Kenapa self-assessment system? Karena dihitung sendiri gitu ya. Yang tahu NPOP-nya ya si wajib pajak sendiri gitu ya. Oke, kemudian ya ini akhir dari video saya yang ketiga.
Saya akan memberikan kuis di situs kuliah, silakan dikerjakan kuisnya. Sampai jumpa di topik berikutnya, pertemuan ke-12-13 yaitu mengenai PPN. Terima kasih.